Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kakak di sini dan kita lanjutkan untuk membahas topik trigonometri sekarang tentang grafik fungsi trigonometri. Soal-soal ini kakak ambilkan dari buku PR Intan Pariwara halaman 147 sampai 149 yaitu uji kompetensi 5. Kita mulai nomor 1, diketahui fungsi fx sama dengan 3 dikurangi cos x plus 45 derajat. Nilai dari f 45 derajat dikali f 135 derajat sama dengan, kita cari satu-satu dulu ya, f 45 derajat. Maka x pada fungsi fx ini ganti dengan 45, jadi 3 kurangi cos 45 derajat ditambah 45 derajat. 3 kurangi cos 90 derajat. Cos 90 derajat bernilai 0. 3 kurangi 0 hasilnya 3. Kita cari yang F 135 derajat. X-nya ganti dengan 135. 3 kurangi cos 135 derajat tambah 45 derajat. 3 kurangi cos, ini kalau dijumlahkan 180 ya. Cos 180 bernilai minus 1, karena kuadran kedua cosnya negatif, jadi 3 kurangi minus 1, sama dengan 4. Jadi, F 45 derajat dikali dengan F 135 derajat adalah 3 dikali 4, yaitu 12. Sehingga jawaban yang tepat yang C. Nomor 2, grafik fungsi fx sama dengan 2 kurangi sin 5 dalam kurung x plus 30 derajat memotong sumbu y di titik berapa? Ini kalau kita bikin sketsanya dulu akan lebih panjang ya, jadi langsung aja. Memotong sumbu y syaratnya adalah x-nya harus bernilai 0. Kalau x-nya 0, kita substitusikan sebagai x, jadi 2 dikurangi sin 5 kali 0, 0 derajat, ditambah 30 derajat. 2 kurangi sin, ini kalau dijumlah 30 ya, 30 kali 5, 150. Sinus 150 nilainya sama dengan sin 30, karena kalau kita selisihkan dengan 180 hasilnya 30. Kuadran kedua, sinnya bernilai positif, jadi di sini positif sin 30, tetapi tanda di depannya tetap negatif. Sin 30 nilainya adalah setengah. 2 kurangi setengah adalah 3/2. Jadi, titik potong grafik fungsi ini dengan sumbu y adalah 0, nah ini sebagai y-nya ya. F0-nya itu sebagai y, jadi 0,3/2. 0 derajat, 3/2. Jawaban yang D. Sebaliknya, kalau memotong sumbu x, maka syaratnya y harus sama dengan 0. Kita lanjut nomor 3. Grafik fungsi y sama dengan cos 3x adalah, ini ada berbagai macam cara, teman-teman bisa mencari unsur-unsur grafik y sama dengan cos 3x dulu, seperti maksimumnya berapa, minimum, periode, amplitudo, dan seterusnya, atau hanya dengan mengecek opsi, dibaca titik-titik yang dilalui oleh grafik pada opsi, lalu kalian substitusikan ke soal, harusnya menjadi pernyataan yang benar. Kita gunakan cara yang kedua terlebih dahulu. Paling gampang kita substitusi x0 dulu ya. Jadi y sama dengan cos 3x. Kalau x-nya kita ganti 0 derajat, nilai y-nya berapa? Y sama dengan cos 3 kali 0. Berarti cos 0. Cos 0 derajat adalah 1. Jadi nanti grafik y sama dengan cos 3x itu pasti melalui 0,1. Kita lihat opsi. Mana yang melalui 0,1? Opsi A salah, karena ini melalui 0,0, harusnya 0,1. Nah, opsi B ini ya, ada kemungkinan benar karena dia melalui 0,1. Yang C juga salah. Yang D salah juga karena melalui 0,0. Yang E pasti salah karena di sini melalui 0,-1. Nah, dari sini udah ya, langsung jawaban adalah yang B. Misalkan nih teman-teman, untuk pengecekan pertama ada dua opsi yang sama-sama benar.
Jadi ada dua grafik yang sama-sama melalui 0,1. Maka lanjutkan pengecekan untuk sudut yang lainnya. Sampai kalian dapatkan pernyataan yang benar untuk semua titik pada grafik tersebut. Untuk cara kedua, teman-teman bisa menentukan periode terlebih dahulu. Jadi untuk grafik Y sama dengan A cos B, X plus C ditambah D, nilai maksimumnya adalah mutlak A ditambah D, sedangkan nilai minimumnya minus mutlak A ditambah D, amplitudonya mutlak A, dan yang terakhir periode grafiknya 360 derajat dibagi dengan koefisien X yaitu B, 360 derajat dibagi B. Pada soal ini, Y sama dengan cos 3X, nilai maksimumnya adalah positif 1. Jadi koefisien cos di sini 1 ya, dipositifkan, mutlak positifkan. Kalau minimumnya negatif dari mutlak 1, yaitu min 1. Tapi sayangnya semua opsi di sini maksimumnya 1 ya. Untuk opsi A ini paling atas kan 1, paling bawah min 1. Opsi B juga demikian, paling atas itu 1, paling bawah min 1. Maksimum 1, minimum min 1. Dari A sampai E seperti itu. Jadi kurang menolong ya. Setelah itu, kita cari periodenya mungkin ya. Karena kalau amplitudo mutlak 1 kan semuanya juga beramplitudo 1. Periode 360 derajat dibagi koefisien X. Di sini koefisien X-nya 3. 360 bagi 3, hasilnya 120 derajat. Mana dari opsi ini yang grafiknya berperiode 120 derajat? Periode adalah terjadinya satu gelombang, yaitu satu lembah dan satu bukit. Untuk opsi A, dimulai dari sini ya. Ini namanya bukit. Yang cekung ke atas ini namanya lembah. Satu gelombang 120 derajat, berarti dia berkemungkinan. Untuk opsi B, cara mencari periodenya adalah dengan melihat satu lembah dan satu bukit. 150, ini mulainya 30, jadi 150 kurangi 30, 120 derajat juga. Opsi C sepertinya juga ya, dari 60 ke 180, kalau kita selisihkan 120. Ini juga nih. Nah, berarti kan kurang menolong dari situ. Akhirnya pun kita ngambil titik, ya kan? Ngambil titik yang dilalui oleh grafik, kemudian dicek ke persamaan, nanti apakah jadi pernyataan yang benar atau tidak, baru ketemu jawabannya gitu. Jadi kadangkala teman-teman dengan hanya substitusi saja seperti ini langsung dapat jawaban, atau mungkin dengan mencari unsur-unsurnya semacam maksimum, minimum, amplitudo, periode, dan seterusnya baru dapat jawaban. Jadi fleksibel ya teman-teman ya, disesuaikan sama soalnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Grafik fungsi Y sama dengan min sin 2X. Langsung kita ambil titik aja ya teman-teman. Kalau X-nya 0 nih, kita dapat nilai Y-nya adalah min sin 2 kali 0, sin 0 derajat. Sin 0 bernilai 0, diminkan pun tetap 0, jadi kurva nanti melalui 0,0. Opsi A melalui 0,0, opsi B melalui 0,0, sedangkan opsi C 0,-1, jadi bukan jawaban ya. Opsi D juga bukan karena melalui 0,1, opsi E juga bukan. Nah, kita fokus ke opsi A dan B. Apa yang membedakan kedua kurva ini? Kalau 90 kan di sini sama-sama melalui 90,0 ya. Ini pun 90,0. 180,0, 180,0. Jadi jangan cek menggunakan sudut 90 maupun 180 karena pada kedua grafik ini nilainya sama. Kalian tentukan pembedanya. Misalkan ngambil 30 derajat. Boleh ya? 30 derajat untuk opsi A ini bernilai positif, entah positif berapa. Nah, pada opsi B, 30 derajat bernilai negatif. Kita cek. Kalau X-nya 30 derajat, maka nilai Y-nya adalah min sin 2 kali 30, sin 60. Hasilnya adalah minus
setengah akar 3. Nah, minus ya, harus negatif. Jadi nanti kurva melalui 30 derajat, min setengah akar 3. Mana yang Y-nya bernilai negatif ketika kita substitusikan 30? Iya, betul. Opsi yang B ini ya. Nah, di sini kalau kita tulis di sini min setengah akar 3. Kalau yang ini kan positif setengah akar 3 kan bukan ya. Ya udah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Sebenarnya ada cara satu lagi, tapi kalian harus seperti menghafalkan ya. Jadi grafik sin itu bentuknya seperti apa, grafik cos dan grafik tangen bentuk utamanya seperti apa, nanti tinggal kalian lihat. Jadi kalau ini min sin 2x, maka grafik sin yang bernilai negatif itu arahnya nanti seperti yang opsi B ini. Atau kakak kasih spoiler deh, nanti mungkin kakak bikin video terpisah ya biar lebih jelas. Ini kan untuk soal-soal pilihan ganda. Jadi caranya tinggal kita ambil titik yang dilalui oleh grafik kemudian cek ke soal. Tetapi beda halnya dengan soal isai. Untuk soal isai, maka kita tidak bisa mengecek titik ya, maka kita harus substitusikan beberapa X, kemudian dicari nilai Y-nya, diletakkan titik-titik tadi ke koordinat kartesius, kemudian titik-titik tadi kita hubungkan sampai membentuk lengkung halus. Atau ada juga cara cepatnya, kalian hafalkan bentuk sin, bentuk cos, sama bentuk grafik tan, nanti mainnya dari situ ya. Kakak kasih spoiler dikit tadi, untuk Y sama dengan sin X. Grafiknya nanti kira-kira seperti ini teman-teman ya, bentuknya. Yang penting bentuknya dulu. Untuk Y sama dengan cos X, bentuknya nanti seperti ini. Nah, itu ya. Untuk tangen dia paling beda sendiri. Bisa ini langsung dihafalkan ya teman-teman. Untuk tangen nanti bentuknya begini, yang satunya begini. Kemudian ini ada asimtot, turun, kemudian naik lagi gitu ya. Jadi untuk grafik Y sama dengan min 2 sin 2x kan formatnya nanti seperti ini. Tetapi karena di sini minus, maka dibalik. Jadi kebalikannya dari sin. Nah, kira-kira seperti ini. Yang berbentuk seperti ini hanya opsi yang B. Lainnya kan beda ya. Nah, gitu teman-teman kalau menggunakan bentuk dasar dari grafik fungsi trigonometri. Berarti kebalikan dari positif sin X. Ya, lanjut lagi nomor 5. Grafik Y sama dengan tangen min 2x adalah yang mana? Ya, karena ini pilihan ganda, kita langsung masukkan titik aja ya. 0,0 perlu kita cek? Tidak. Kenapa? Karena semuanya melalui 0,0. Opsi A melalui 0,0, B, C, dan D. Nah, berarti ambil titik yang lain ya. Misalkan ngambil yang 90 derajat dulu, boleh. Jadi X-nya kalau kita ganti 90 derajat, nilai Y-nya adalah tangen min 90 kali 2, 180 derajat. Ingat sudut berelasi tangen min bernilai min tangen ya. Tangen min alfa sama dengan min tangen alfa, berarti min tangen 180 derajat. Tangen 180 derajat nilainya 0, jadi min 0 ya tetap aja 0. Jadi nanti kurvanya melalui 90 derajat, 0. Kita cek opsi. Yang opsi A 90 derajat, 0. Opsi B 90, ini koma negatif sesuatu ya, jadi opsi B bukan jawaban. Opsi C melalui 90,0, betul. Opsi yang D ini 90-nya ada di sebelah sini, berarti bukan 0 pasangannya, bukan jawaban. Ini juga bukan, karena pasangan 90 positif entah berapa ini. Berarti kita fokus opsi A dan C yang sama-sama melalui 90 derajat, 0. Kita ambil satu sudut lagi teman-teman, tapi jangan ambil 180 ya, karena kalau 180 ini sama-sama 180,0. Misalkan kita ngambil 30 derajat, boleh. 30 derajat tuh nanti pasangannya apakah positif seperti opsi A atau negatif seperti opsi yang B. Y sama dengan tangen min 2 kali 30, min 60. Tangen min 60 kan sama aja min tangen 60.
tangnya 60 tuh akar 3, jadi min akar 3. Nah, negatif ya. Jadi nanti melalui 30 derajat, min akar 3 harus negatif pasangan si 30-nya, maka jawaban yang tepat adalah yang C. 30 berpasangan dengan sumbu Y negatif, nilai Y negatif. Kalau yang A tadi kan 30-nya, Y positif gitu. Paham ya? Lanjut lagi nomor 6, masih sama. Grafik fungsi Y sama dengan cos X min pi per 6 ditunjukkan oleh. Nah, ini kalau soalnya IC, ini sudah main geser-menggeser ya, karena ada pi per 6 di sini. Geser ke kanan sejauh pi per 6 satuan. Oke, tapi karena ini soal pilihan ganda, yaudah paling aman kita cek titik dulu teman-teman ya. Kita cek menggunakan 0 derajat misalkan ya. Nilai Y-nya adalah cos 0 kurangi pi per 6. Cos min pi per 6. Cos min alfa adalah cos alfa. Jadi ini nilainya sama aja cos pi per 6 atau cos berapa derajat? Pi per 6 itu 180 bagi 6, 30 ya. Cos 30 nilainya setengah akar 3. Jadi nanti 0, setengah akar 3. Kita cek opsi. Untuk opsi A, 0, setengah akar 3 mungkin ya, mungkin jawaban. Kalau opsi B jelas bukan karena ini negatif, salah. Harusnya Y-nya positif. Ini bisa jadi. Yang D juga bisa jadi. Ini kan kita cuma nggak tahu ya posisi setengah akar 3 itu apakah mendekati 1 atau di tengah-tengahnya atau seperti apa, nanti kita tentukan dari sudut yang lain ya. Yang E juga berkemungkinan jawaban. Yang penting pasangan atau Y-nya harus positif. Sekarang kita ambil pi per 6. Y sama dengan cos pi per 6 dikurangi pi per 6. Cos 0. Cos 0 derajat adalah 1. Jadi kurva melalui pi per 6, 1. Coba cek. Untuk opsi A sudah salah ya, karena di sini pi per 6-nya 0. Bukan. Opsi B, pi per 6, berapa nih? Seperti 1, tapi agak meragukan. Coba kita skip dulu. Yang opsi D, pi per 6, nah ini bukan 1 nih, karena satunya di sebelah sini ya. Salah yang D. Pi per 6,1. Nah, ini ada masuk akal juga. Jadi kemungkinan tinggal C atau E. Kita lihat-lihat lagi nih teman-teman. Pembedanya berapa nih? Pembedanya coba 5 pi per 6 boleh ya. Di sini 2 pi per 3. Salah satu aja. Boleh kalian cek 5 pi per 6 atau 2 pi per 3. Kalau KIK ambil yang 5 pi per 6, maka nilai Y-nya adalah cos 5 pi per 6 dikurangi pi per 6. Hasilnya 4 pi per 6. Atau kalau kita sederhanakan 2 per 3 pi. Atau kalau kita ubah ke dalam derajat, 2 kali 180 dibagi 3. 120 derajat ya. Cos 120 derajat nilainya adalah minus. Nah, udah kelihatan ya. Minus setengah. Jadi nanti kurvanya melalui 5 pi per 6, min setengah. Untuk opsi C, salah karena 5 pi per 6-nya di sini 0 ya. Titik ini tuh 5 pi per 6, 0. Jadi bukan. Nah, yang opsi E, betul karena 5 pi per 6 di sini pasangannya Y negatif ya. Y negatif. Lebih tepatnya min setengah di sini. Ya udah, berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi teman-teman, prasyarat utamanya untuk menyelesaikan soal grafik trigonometri berupa soal pilihan ganda harus bisa baca titik ya, jangan sampai nggak bisa nih. Titik itu pokoknya selalu pasangan X, Y. X itu yang mendatar, Y itu yang tegak atau yang vertikal. Gitu. Kalau sudah bisa baca titik, kalian ngambil titik berapapun nanti nggak akan masalah ya, tinggal dihitung aja nilai sin cos-nya. Tapi kalau belum bisa baca titik, ya udah stuck kan jadinya. Baca titiknya salah, otomatis memasukkan ke fungsi trigonometrinya juga jadi salah gitu. Jadi pelajari lagi ya teman-teman ya untuk membaca koordinat atau titik secara benar. Lanjut nomor 7. Grafik fungsi Y sama dengan 2 kali sin 3X min 1. Nah, ini kalau soal IC,
sudah geser ke atas maupun ke bawah gitu. Ya, nanti ditunggu aja videonya teman-teman. Kita ambil titik aja untuk soal-soal pilihan ganda ini. Kalau kita ambil X-nya 0, gimana ya? Y sama dengan 2 kali sin 3 kali 0, berarti sin 0 kurangi 1. Ini kalian hitung yang sin 0 dulu. Sin 0 hasilnya 0. 0 kalikan 2, 0. 0 min 1, min 1. Jadi nanti melalui 0, min 1. 0, min 1 opsi A benar ini ya. Opsi B juga benar. Opsi C salah karena di sini 0, min 3 bukan. Opsi D apalagi ini 0-nya 1 positif ya, bukan. Opsi E ini walaupun nggak ada angkanya tapi sepertinya maksudnya di sini 0, min 1. Jadi kita masukkan ke kemungkinan ya. Jadi yang tereliminasi baru opsi C dan D. Sekarang kita masukkan untuk sudut yang lainnya, misal berapa ya, 30 derajat boleh. Kalau X kita ganti 30 derajat, maka nilai Y-nya adalah 2 kali sin 3 kali 30, 90 kurangi 1. Sin 90 nilainya 1, jadi 2 kali 1 kurangi 1. 2 kurangi 1, 2. 30 derajat, 2. Oh, sorry, 2 kurangi 1 itu 1 ya, jadi 30,1 bukan, 2. Yang A 30,1, oke bener nih ya, ada kemungkinan benar. Yang B 30-nya min 3, salah. Kemudian opsi yang E 30, ini apakah 1? Agak meragukan sih ya, tapi siapa tahu ini maksudnya 1. Jadi masih ada 2 opsi, yaitu opsi A dan E yang kemungkinan merupakan jawaban. Kita ambil 1 titik lagi ya teman-teman untuk membedakan. Misalkan ngambil ini berapa nih, 60 derajat. Kalau X-nya ganti 60, maka nilai Y-nya adalah 2 sin 3 kali 60, 180 kurangi 1. Sin 180 itu 0, 0 kali 2 tetap 0, 0 kurangi 1 min 1. Jadi 60 derajat, min 1. Untuk opsi A, 60 derajat di sini min 1. Oke, benar sih ini ya. Kalau opsi E jelas salah karena 60 derajatnya ini positif 3 kan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 8, grafik fungsi ini ditunjukkan oleh, sama ya, kita ganti X-nya dengan 0. Kita dapatkan Y sama dengan cos 2 kali 0 tambah 30. 30 kali 2, 60. Cos 60, setengah. Jadi nanti 0, setengah. Mana yang melalui 0, setengah? Ini opsi A benar. Opsi B salah ya. Opsi C 0, min setengah. Negatif sih setengahnya, berarti bukan. 0, ini kayaknya bukan setengah deh, karena mendekati 1 kan, bukan juga. Nah, ini 0, setengah ada kemungkinan. Ngambil titik yang lain yuk. A dan E ini buat pembeda boleh kita gunakan 30 derajat yang paling gampang. Y sama dengan cos 2 kali 30 tambah 30. 60 kalikan 2. 120. Cos 120 nilainya min. Ya, min berapa? Min setengah. Jadi nanti 30 derajat, min setengah. Opsi A 30 derajat, min setengah. Oke, ini ada kemungkinan benar. Untuk opsi E, 30-nya ini positif 1, jelas salah. Ya, berarti jawaban yang tepat apa teman-teman? Yang A ya. Nomor 9, grafik fungsi ini ditunjukkan oleh, ya kita ngambil, misalkan X-nya 0. Berarti nilai Y-nya adalah 2 sin 3 kali 0 ditambah 30. Berarti langsung ya, gini. Sin 30 itu setengah, setengah kalikan 2, 1. Jadi 0,1. Mana yang melalui 0,1? Opsi A ini salah, karena 0,2. Opsi B, kemungkinan. Opsi C, ini 0, hampir 2, berarti bukan juga. Opsi D, bukan. Opsi E, bukan, karena di sini melalui 0,0. Ya udah, langsung ketemu nih, B. Nomor terakhir. Perhatikan gambar berikut. Persamaan grafik fungsi di atas adalah, nah, dari tadi baru ini ya, baru soal ini yang di soal tuh sudah ada grafiknya, kita diminta untuk nyari persamaan grafiknya. Caranya boleh dengan substitusi titik-titik yang dilalui grafik ke opsi, atau boleh juga dengan bentuk dasar dari fungsi trigonometri,
Atau bisa dengan cara kayak unsur-unsurnya ya. Maksimum minimum, periode, amplitudo, dan seterusnya tadi. Kalau dengan cara mengambil titik mungkin akan lebih panjang karena ini titiknya kan ada banyak dan harus disubstitusikan satu-satu ke opsi A, B, C, D, E gitu kan. Itu belum satu titik, kemungkinan dua opsi atau lebih yang benar. Berarti harus ngambil titik lain lagi, masukkan ke opsi lagi, dan seterusnya sampai ketemu titik itu. Kalau dimasukkan ke persamaan harus benar semuanya gitu ya. Jadi agak lebih panjang kalau menggunakan titik. Sekarang coba kita gunakan ini dulu ya, unsur-unsurnya. Ini grafik paling atas 1, berarti maksimum 1. Minimumnya berapa nih? Paling bawah tuh min 3. Minimumnya min 3. Nah, sekarang kita cek opsi ya, teman-teman. Dari maksimum minimum itu dulu. Untuk opsi A ini, maksimumnya adalah mutlak 1 kurangi 1. Berarti 1 kurangi 1, 0. Ini udah bukan jawaban ya. Opsi B, maksimumnya berapa? Mutlak 2 kurangi 1. 2 kurangi 1, 1. Oke. Minimum sekarang, minus mutlak 2 kurangi 1. Jadi maksimum minimumnya hampir sama dengan yang cos tadi ya. Koefisien sin maupun cos dimutlakan untuk maksimum, untuk minimum yang minus mutlaknya. Kalau konstan tadi sini mengikuti. Min mutlak 2 berarti min 2, min 2 min 1, min 3. Oke, ini ada kemungkinan jawaban untuk opsi B. Untuk opsi C dan D ini jelas salah ya, karena maksimumnya adalah mutlak 3 kurangi 1, 2. Kan udah salah ya. Untuk opsi E sekarang, maksimumnya berapa? Mutlak 2 kurangi 1, 1. Minimumnya hampir sama. Sama ya, sama dengan yang ini tadi, yang B tadi. Ini minimumnya juga hasilnya min 3. Nah, berarti ada dua kemungkinan, yaitu opsi yang B ataukah yang E. Sekarang kita lihat periode. Pada soal ini, sumbu X-nya bergeser ya. Karena dari 1 ke min 3 itu kan jaraknya 4 nih. 1, 2, 3, 4. Maka tengah-tengahnya min 1. Nah, ini yang sebagai sumbu X yang baru. Sekarang lihat. Ujung di sini, ujung mulai bukit ya. Dan satu lembahnya berakhir di sini. Jadi satu gelombangnya adalah dari 0 sampai berapa nih? 2/3 pi. Nah, periode tadi adalah 360 dibagi koefisien X. Andaikan koefisien X-nya itu B, berarti 2/3 pi sama dengan 360 atau 2 pi dibagi B. Maka nilai B-nya adalah 3. Jadi nanti koefisien X-nya itu 3, bukan 2. Tapi dua-duanya, baik opsi B dan E, koefisien X-nya sudah sama-sama 3. Oke, kakak tadi lupa ngecek ya. Berarti sebenarnya udah nggak masalah ini yang soal periodenya. Sama-sama berperiode 2pi/3 untuk opsi B dan E. Nah, berarti dari mana lagi nih pembedanya? Dari ini ya, sin atau cos. Nah, yang grafik berbentuk seperti ini tadi adalah grafik sin ya, grafik sinus. Jadi, ini jawaban yang tepat tentu saja yang B, karena grafiknya harus sin, bukan yang cos. Seperti itu, teman-teman. Kalau masih belum yakin, boleh nih kalian ngambil titik-titik yang dilalui ya. Misalkan 0,-1, masukkan ke opsi B. Atau opsi yang lainnya, kalau mau diulang lagi ya. Terus berapa nih? pi/6,1. Cek ke opsi. Titik selanjutnya pi/3, -1. Dan seterusnya, sampai kalian yakin kalau dimasukkan titik-titik yang dilalui oleh grafik ke opsi bernilai benar gitu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!